Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aisyah Ramadhana Siregar, Prodi Sistem Informasi kelas 2C. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem operasi komputer. Perangkat lunak. Perangkat lunak adalah sekumpulan program atau instruksi yang digunakan untuk mengatur, mengendalikan, dan menjalankan operasi pada komputer, sehingga perangkat keras dapat bekerja sesuai perintah pengguna. Jenis-jenis perangkat lunak. Yang pertama ada perangkat lunak sistem atau sistem software. Contohnya Microsoft Windows dan Linux. Fungsinya mengatur kerja perangkat keras dan menjadi penghubung antara user dan komputer. Yang kedua, perangkat lunak aplikasi atau application software. Contohnya Microsoft Word dan Google Chrome. Fungsinya membantu pengguna menyelesaikan tugas tertentu dan mengetik, browsing, desain, dan lain-lain. Yang ketiga, perangkat lunak utilitas atau utility software. Contohnya Office Antivirus dan CC Cleaner. Fungsinya merawat dan menjaga kinerja komputer, membersihkan file, melindungi dari virus. Yang keempat, perangkat lunak pemrograman atau programming software. Contohnya Visual Studio Code dan Eclipse. Fungsinya digunakan untuk membuat software lain dan tempat programmer menulis dan menguji. Selanjutnya, pengertian sistem operasi. Sistem operasi atau operating system adalah perangkat lunak utama yang mengatur seluruh sumber daya komputer dan mengendalikan jalannya semua program, sehingga perangkat keras dan aplikasi bisa bekerja secara koordinasi. Operating system itu pengelola, yaitu mengatur CPU, memori, penyimpanan, dan perangkat lain. Operasi sistem itu pengendali, menentukan program mana yang akan jalan, kapan, dan bagaimana. Operating system itu perantara, yaitu menjadi jembatan antara user, aplikasi, dan hardware. Perkembangan sistem operasi. Perkembangan sistem operasi berevolusi dari pemrosesan manual tanpa operating system pada tahun 1940-an menjadi sistem canggih berbasis GUI, multitasking, dan terdistribusi saat ini. Evolusi dibagi menjadi 5 generasi utama. Generasi pertama pada tahun 1945 sampai 1955. Tanpa sistem operasi, komputer elektronik awal tidak memiliki sistem operasi. Instruksi diberikan secara langsung oleh pengguna melalui papan kabel atau punched cards. Sistem beroperasi secara tunggal atau single tasking. Generasi kedua pada tahun 1955 sampai 1965, yaitu batch processing system. Diperkenalkan batch processing system, di mana tugas dikerjakan dalam satu rangkaian dan dieksekusi berurut. Mulai menggunakan bahasa pemrograman tingkat tinggi dan pemrosesan antrian. Contohnya GMNAA 1.0 dan IBSYS. Selanjutnya generasi ketiga pada tahun 1965 sampai 1980, yaitu multi-programming dan time sharing. Operating system dirancang untuk melayani banyak pengguna sekaligus atau multi-user. Diperkenalkan multi-programming, beberapa program di memori sekaligus, dan multitasking. Time sharing memungkinkan pengguna berinteraksi langsung melalui terminal, contoh Unix dan operating system 360. Generasi keempat pada tahun 1980 sampai tahun 2000-an, yaitu GUI dan personal computer atau PC. Operating system mulai menggunakan Graphical User Interface atau GUI yang ramah pengguna. Dominasi visi pribadi dan komputasi jaringan atau distribusi. Munculnya MS-DOS, Windows, dan macOS. Generasi kelima pada tahun 2000-an sampai sekarang, yaitu mobil dan cloud computing. Operating system berkembang ke perangkat mobile atau Android dan iOS. Virtualisasi memungkinkan satu perangkat menjalankan banyak operating system sekaligus. Sistem operasi modern terintegrasi dengan cloud computing dan AI. Selanjutnya jenis-jenis sistem operasi dan contohnya. Yang pertama sistem operasi desktop.
dan laptop. Yang pertama itu ada Microsoft Windows, operating system paling populer dengan antarmuka berbasis grafis atau GUI yang kompatibel dengan berbagai aplikasi. Yang kedua, Mac OS, sistem operasi eksklusif untuk komputer Apple. Contohnya MacBook, iMac. Yang ketiga ada Linux, operating system open source yang sering digunakan untuk server dan pengembangan, dikenal dengan keamanan yang tinggi. Dan yang terakhir itu ada Chrome operating system ringan dari Google yang berbasis Linux dan fokus pada penggunaan aplikasi berbasis web. Ini contoh-contohnya. Yang kedua itu sistem operasi mobil atau seluler. Yang pertama ada Android, operating system open source berbasis Linux yang mendominasi pasar smartphone dan tablet. Yang kedua ada iOS dan iPad operating system eksklusif dari Apple untuk perangkat iPhone dan iPad. Selanjutnya, bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman adalah sekumpulan instruksi, sintaksis, dan aturan sistematis yang digunakan manusia untuk berkomunikasi dengan komputer. Berfungsi sebagai jembatan, bahasa ini menerjemahkan logika manusia menjadi kode biner 1 dan 0 yang dimengerti mesin untuk membuat aplikasi, website, atau mengendalikan perangkat keras. Jenis-jenis bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman dikelompokkan berdasarkan tingkat kedekatannya dengan mesin atau fungsionalitasnya, seperti bahasa tingkat rendah, mesin atau assembly yang sangat teknis, dan bahasa tingkat tinggi yaitu Python dan Java yang lebih mudah dipahami manusia. Berikut adalah penjelasan beberapa bahasa pemrograman populer. Yang pertama ada Python. Bahasa tingkat tinggi yang populer untuk pemula karena sintaksnya sederhana, banyak digunakan dalam data science, AI, dan pengembangan web. Yang kedua ada JavaScript. Bahasa utama untuk membuat situs web interaktif, front-end, dan kini juga populer di sisi server. Yang ketiga ada Java. Bahasa berorientasi objek yang populer untuk pengembangan aplikasi enterprise, aplikasi Android, dan sistem backend berskala besar. Yang keempat ada PHP, bahasa pemrograman server-side yang dirancang khusus untuk pengembangan website dinamis. Yang kelima ada Swift, bahasa pemrograman utama yang dikembangkan oleh Apple untuk membuat aplikasi iOS dan macOS. Yang keenam ada Kotlin, bahasa modern yang kini menjadi bahasa standar untuk mengembangkan aplikasi Android alternatif lebih ringkas dari Java. Sekian materi PPT dari saya. Selanjutnya kita akan melakukan penginstalan Python. Buka aplikasi Chrome, cari Python. Pilih yang paling atas. Klik ini terus tunggu sampai selesai. Ini sudah selesai, kita buka. Ini sudah selesai, lalu kita buka. Lalu klik yang dua ini. Lalu klik ini. Tunggu beberapa saat.
Selanjutnya kita close. Oke, selanjutnya kita masuk ke aplikasi Visual Studio Code. Kita klik extension. Cari Python. Install, atau mau install. Udah di sini semua kau silangkan semua. Udah ya. Kemudian install. Tunggu beberapa saat. Kontrol S aja. Next slide. Baru kontrol S. Download masalah. Namanya aku ganti bebas. Nama apa? Nanti ininya. Cari Python. Baru ini aku masuk. Mau aku buat. Ada yang mau buat ini ya. Bayu, dia ini mau dibuat apa? Buat apa namanya? Print apa? Oke, ini sudah selesai. Selanjutnya kita silang aja. Selanjutnya kita klik file. Terus yang new file. Text file. Selanjutnya kita lanjut Ctrl S saja. Terus simpan ke dokumen, ganti menjadi coding, dan yang plain textnya menjadi Python. Kemudian save. Selanjutnya kita ketik print, kita masukkan namanya Aisyah Ramadhana. Tambul bis. Oh, tambul bis. Selanjutnya kita klik run. Kemudian sudah muncul. Kemudian kita akan menginstal Windows 7. Selanjutnya kita buka kembali aplikasi Chrome. Lalu kita cari Nesaba Media. Lalu klik yang paling atas. Kita pilih yang 64 bit. Mama. Wih, baca Oji. Ini sudah terdownload, tapi kalau menunggukan sampai selesai videonya terlalu panjang. Jadi kita jeda saja. Sekian, terima kasih.